Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan Bung Ropan, kita akan berbicara tentang preview dari hasil pertandingan antara Liverpool dan Everton. Ini derby Merseyside yang berlangsung di Anfield kemarin, di mana Liverpool mendapatkan 3 poin mereka yang sangat penting di hadapan publik mereka dan membuat mereka tetap untuk berada 1 poin di belakang Manchester City. Karena sebelum pertandingan ini Liverpool itu tertinggal dengan 4 poin dari Manchester City setelah City pesta gol di Etihad dengan membabat habis Watford, tim yang berada di peringkat bawah, dengan 5-1. Tidak mudah bagi Liverpool untuk bisa mendapatkan 3 poin mereka, walaupun kelihatan mereka menang dengan 2-0. Di babak pertama terutama begitu tersiksa tim asuhan Jurgen Klopp ini untuk bisa menembus pertahanan yang berlapis yang sangat kuat dibangun oleh pelatih Frank Lampard dan dijalankan dengan baik oleh Michael Keane di sana, ya. Ada Holgate, Mykolenko, Seamus Coleman, juga mereka dibantu dengan Demarai Gray yang bermain lebih ke dalam. Ada Alan yang juga bertahan sangat kuat dibantu Iwobi. Jadi ini mereka selalu lebih banyak bermain dengan tertutup sekali untuk tidak bisa memberikan kesempatan kepada semua pemain-pemain Liverpool untuk bisa mendapatkan ruang, ya, melepaskan tendangan ke arah penjaga gawang Jordan Pickford. Ini dia alami sepanjang 45 menit babak pertama, dan itu terlihat, ya, seakan-akan bagaimana Salah, Mane, ya, Jota yang main lebih awal, ya, termasuk dengan Thiago, ada Keita di sana, ada Fabinho. Itu kesulitan. Penguasaan bola memang dominasi itu sangat tinggi, ya. Seperti biasa pasti ini akan menjadi milik Liverpool, dan ini diketahui dan dipahami benar oleh pemain-pemain Everton bahwa mereka sulit untuk bisa menantang Liverpool bermain secara terbuka, ya, jual beli serangan. Pasti mereka akan selalu kalah, ya. Dan ini di babak pertama mereka membuat pemain-pemain Liverpool itu frustrasi. Itu hanya 3 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Liverpool dalam 45 menit babak pertama. 0 on target. Hal yang sama juga terjadi bagi Everton. Everton juga melepaskan 3 tembakan dengan 0 on target, ya, ke arah gawang Alisson Becker. Jadi ini sama-sama, ya, kalau bisa dilihat. Dan Klopp sebagai seorang pelatih yang luar biasa, saya pikir melihat ini, ya, ada sesuatu yang nggak beres, ya, ketika timnya mengalami kesulitan, kebuntuan untuk bisa membobol, masuk lebih jauh ke dalam pertahanan yang kuat, ya, dibangun oleh pemain-pemain Everton, sehingga dia memutar otak ketika hasil imbang masih 0-0, ya. Dia harus melakukan plan B, ya. Ketika plan A dia tidak jalan di babak pertama, dia berpikir dengan keras, dan memang dasar Klopp ini pelatih yang jenius, kalau bisa katakan sangat cerdas, ya, yang ada di Liga Premier saat ini selain ada Pep di sana, dan juga mungkin ada Tuchel. Tetapi Klopp kita lihat, ya, di ruang ganti pasti dia akan berbicara banyak dengan seluruh pemain, dan dia punya cara pandangan, dia berpikir dengan cepat sekali untuk mengubah keadaan. Dia perlu melakukan ini karena hanya tersisa 45 menit di mana Liverpool membutuhkan sekali gol, paling tidak 1 gol saja. 3 poin yang mereka lakukan, tidak perlu menang banyak untuk bisa memepet City. Kalau imbang, ini berbahaya, selisihnya akan 3 poin dan akan semakin sulit bagi Liverpool, ya, untuk bisa mengambil alih pimpinan klasemen atau bisa menjadi juara, ya. Sehingga mereka butuh ini untuk bisa menyelesaikan pertandingan di babak kedua dengan adanya gol. Nah, caranya apa? Tetapi Klopp tahu itu persis. Kalau melihat di babak kedua, ya, yang berjalan tetap dominasi dilakukan oleh pemain-pemain Liverpool. Dia coba untuk ketika ini kesulitan, ya, dia memang coba menarik 2 pemain di depan dan 1 di tengah. Naby Keita dia tarik keluar bersama dengan Sadio Mane. Dia menempatkan Divock Origi dan Luis Diaz untuk mengubah, ya, pola atau taktik di lini depan. Diaz bergeser tetap ke kiri, menarik Jota untuk menggantikan posisi Mane, itu bermain lebih ke depan, dan Salah tetap ada di kanan. Nah, posisi ini semakin kuat karena dengan ada Origi di sana. Origi
dijadi sebagai pemain yang ada di depan, kemudian Jota itu berdiri di belakang lebih bebas bermain dengan Origi yang akan mengganggu konsentrasi dari Holgate dan Michael Keane di sana. Seperti jadi tembok ya di depan dalam kotak penalti Everton. Ini menjadi leluasa bagi seorang Jota untuk bisa bergerak dengan ada Diaz di kiri dan Salah. Bantuan juga dari Trent dan Robo ini sangat kuat. Komposisinya ada dengan 4 pemain yang di lini serang yang bisa mencetak gol. Sepertinya bagi Liverpool ini soal waktu saja untuk membuat gol. Ya, kalau kita bisa melihat di belakang itu tetap akan dikontrol oleh Matip dan VVD dengan mendorong Robo dan Trent untuk bisa ada di tengah. Karena dengan kehilangan Keita hanya menyisakan Thiago dan Fab. Thiago mengendalikan permainan, mengatur ritme permainan, tetap menjadi pemain yang paling menonjol. Kondisi yang dilakukan oleh Fab ini adalah mengontrol juga sebagai gelandang bertahan. Ketika ada counter attack yang cepat yang selalu dibangun oleh pemain-pemain Everton, dia akan cepat turun untuk membantu VVD dan Matip. Sehingga pola yang terjadi dengan mendorong Robo yang lebih banyak ke depan untuk bisa menekan bersama dengan Trent, ini membentuk ada 4 di tengah, seperti 4 di tengah ya, dengan Thiago dan dengan Fab. Ini berjalan dengan bagus karena dengan penguasaan bola yang tinggi, Liverpool bahkan bermain dengan setengah lapangan ya. Itu terlihat dengan 83% penguasaan bola dari The Reds dan hanya 17% penguasaan bola dari Everton. Ini memang mereka perlu untuk terus pressing dengan sangat tinggi, apalagi Diaz masuk dan Divock Origi masuk. Inilah yang mengubah arah permainan dari Liverpool ya. Dan itu saya katakan hanya soal waktu untuk mereka bisa mencetak gol dengan tekanan tinggi karena Everton itu selain bertahan jauh lebih dalam, mereka hanya mengandalkan serangan-serangan balik, tapi tetap berbahaya. Setiap serangan balik mereka itu mendatangkan hal-hal yang bisa mencetak gol. Richarlison di depan sangat cepat juga dengan Gordon, 2 pemain ini yang banyak memberikan kesusahan ya. Kerja keras bagi VVD dan Matip juga Fabinho untuk bisa menutup kalau mereka melakukan serangan balik. Bahkan ada satu serangan balik yang dibuat oleh Gordon dan ada dorongan sana dari Matip yang diprotes oleh Frank Lampard untuk menunjuk bahwa itu ada penalti. Tapi oke, wasit tidak bisa memberikan penalti. Namun kita kembali ke pertandingan dengan masuknya Diaz dan Divock Origi, dan itulah akhirnya Liverpool memecah kebuntuan. Mereka butuh untuk 62 menit sebelum Robo bisa mencetak gol. Dan gol ini terjadi sangat baik ya, dengan kombinasi yang sangat bagus. Bukan gol datang secara tiba-tiba atau ada faktor keberuntungan. Liverpool membangun dengan cara mereka ya. Bola diawali, penguasaan bola di tengah, kemudian Matip ya bahkan maju sampai ke depan ya. Bekerja sama memberikan umpan kepada Salah ya. Salah dengan sangat tenang melihat posisi dari Divock Origi. Nah, inilah Origi tenang juga di depan gawang lawan ya, dimarkin dengan ketat oleh Michael Keane di sana. Tetapi Divock Origi kita bisa melihat ketika mendapat umpan dari Salah ya, dia hanya bergerak satu saja momennya dia bergerak dan memberikan umpan kembali kepada Salah, dan Salah yang biasanya kuat dengan kaki kirinya itu hanya mengangkat bola dengan tenang sekali juga dengan kaki kanannya itu ke tiang jauh. Nah, di sana ada Jota dan kemudian di sana ada Robo yang akhirnya menanduk bola ya untuk bisa mencetak gol Robo ya di menit 62. Sehingga Pickford ini bergerak ke arah kanan dan bola masuk. Inilah momen penting bagi Liverpool. Setelah gol ini, saya pikir mereka akan sulit untuk bisa dikalahkan dan mereka akan memenangkan laga. Karena ini yang dibutuhkan oleh Klopp. Klopp sudah melakukan sesuatu yang baik untuk mengubah di tengah, ya di babak kedua, terutama di lini depan karena mereka terus menguasai permainan. Dan keberadaan Divock Origi, pemain berusia 27 tahun dari Belgia ini luar biasa. Konon isu dia akan dilepas, tapi saya pikir ini pemain yang harus berada di Anfield terus. Pemain ini selalu datang di saat Liverpool mendapat semacam kebuntuan ya, sulit untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Selalu Klopp memasukkan pemain ini sehingga Origi bisa menyelamatkan muka dari Liverpool, selalu sebagai penyelamat. Dan Klopp tahu memilih seorang Divock Origi. Ini yang saya kira bagus yang ada di otak dari Klopp ya. Lama tidak bermain bagi Origi ya. Dia baru 6 kali bertanding ya, dan ini gol ketiga Origi kalau melihat dengan pertandingan melawan
Everton. Dan kita lihat bagaimana gol dia di 5 menit akhir sebelum pertandingan ini waktu normal selesai. Tepatnya di menit 85. Ya, ini juga datang dari sebuah skema permainan yang baik. Hendo menguasai bola, mengangkat, ya, juga ke tiang jauh. Ada skrimis lompatan di sana dan Diaz, ya, dengan tendangan akrobatiknya yang kemudian bola berbalik arah ke arah Divock Origi, sehingga pemain-pemain belakang dari Everton sulit untuk bisa mengantisipasi tendangan bicycle kick yang dilakukan oleh pemain Kolombia ini, ya, termasuk oleh Jordan Pickford. Dan Origi dengan baik sekali dengan tandukannya untuk bisa menaklukkan gawang Everton. 2-0 yang membuat mereka mengunci pertandingan ini dengan 3 poin. Dan bagi Origi ini gol tidak, ya, jangan kaget kalau Origi bisa mencetak gol ke gawang Everton. Sudah 6 gol di semua kompetisi yang dia mainkan, selalu kau ketemu dengan Everton yang dia cetak. Lebih banyak dia cetak gol ke gawang Everton dibandingkan dia mencetak gol ke tim-tim lainnya yang ada di IPL. Inilah kelebihan dari Origi dan juga dilihat dengan jeli oleh Jurgen Klopp. Sehingga dia perlu untuk memasukkan, ini jarang dia memainkan Origi, tetapi khusus pertandingan melawan Everton, Klopp yakin ketika timnya sulit, ya, untuk mencetak gol, dia perlu satu pemain untuk menjadi tembok di depan. Dan jawabannya itu ada di Origi. Sehingga dimainkan Origi untuk mengubah di depan dengan Diaz yang banyak. Dan kita bisa melihat ketika Diaz masuk, itu alur serangan dari kiri sangat kuat. Karena perpaduan dia kombinasi dengan Robo ini sulit ditahan. Membuat Seamus Coleman ini jatuh bangun untuk bisa menahan pergerakan dari Diaz yang sangat cepat, ya, dengan dibantu oleh Robo dan juga bagaimana Thiago, ya, seperti biasa, ya, pemain ini yang saya sukai, tenang, ya, memberikan umpan-umpan yang baik. Makanya dia dan Fab itu tidak tergantikan di lini tengah. Jadi sebelum Hendo masuk, ya, untuk menarik Jota keluar ketika mereka unggul sudah aman. Ini perlu untuk ada satu pemain tengah lagi sehingga ada terjadi 3 lagi di tengah, ya, Fab, Thiago dan Hendo untuk mengontrol permainan. Jadi selamat buat Liverpool yang sudah mendapatkan 3 poin. Ini enak buat mereka di saat mereka akan bertarung menghadapi Villarreal nanti pada Kamis pagi waktu Indonesia bagian Barat di leg pertama babak semifinal UCL, ya. Ini penting bagi Liverpool karena mereka bermain di kandang, mereka harus bisa menang melawan Villarreal, si kuda hitam yang berbahaya, ya, yang bisa mendatangkan juga sesuatu yang tidak baik, yang buruk di Anfield kalau memang tidak fokus bagi Liverpool, karena mereka harus bisa menang melawan si kapal selam Yellow Submarine ini sebelum mereka bertolak ke El Madrigal, markasnya dari Villarreal pada tanggal 5 Mei yang akan datang. Jadi kemenangan ini membuat Liverpool nyaman, tenang, mereka percaya diri menghadapi Villarreal. Dan pada hari Sabtu pasukan Klopp ini akan bertarung menuju ke St. James Park menghadapi tim yang tadinya pada musim lalu berada di posisi bawah. Hampir orang sudah mengatakan akan terjadi degradasi terhadap Newcastle. Sekarang mereka sudah lolos dari zona degradasi, sudah aman pada musim ini ketika ada pergantian kepemimpinan di sana. Dan Liverpool akan menghadapi Newcastle. Harus hati-hati juga karena Newcastle sedang bagus-bagusnya, sedang on fire di IPL setelah mereka menembus di kelompok 10 besar klasemen sementara. Oke, saya akan membaca dulu teman-teman semua yang sudah mendapat giveaway, ya, termasuk dengan skor yang tepat di mana Liverpool menang lawan Everton dengan 2-0. Selamat buat dapat giveaway dari Viantoni, dari Johannes Patinaya dan Wahyudi. Kemudian juga ada giveaway sebelumnya bagi Anda yang belum mendengar ini, komentar-komentar dari Klopp, Edo Siregar, ada Heriadi Jericho, kemudian Handoyo Mispandi, komentar-komentar tentang Ranić dan soal MU itu ada Abraham Jab, Martin Mali, Hilal Mago, juga ada Real Madrid fans dan Ronald Ginting Sugihen serta Isvan Dwi Febria Putra. Jadi nama-nama yang saya sebut ini Anda langsung DM saya, mengirim alamat rumah Anda yang lengkap, kode pos dan nomor telepon Anda, HP Anda, dan akan dihubungi. Kemudian pemenang ini saya akan kirim ke Leones, ke PT SK Prima Eva, ya, dan mereka akan memproses untuk mengirim giveaway ini kepada Anda. Jadi selamat, Anda akan mendapatkan itu kaos, ya. Bagi Anda yang baru saya umumkan, ini kaos Anda akan mendapatkan giveaway persembahan dari PT SK Prima Eva, produk Leones yang sangat keren ini Leones. Di samping dengan
sendal-sendal dari Leones juga yang akan ada. Ini ada Porto 3 Black, kemudian ada Andes 1 Black ya. Jadi banyak buat Anda yang akan dapat. Ini juga ada Columbia Black. Ini produk-produk dari Leones yang Anda akan dapat, akan dikirim langsung. Juga bagi Anda sudah ada lebih dari mungkin 50 orang yang mendapatkan giveaway ya. Masih banyak lagi, dan sabar buat Anda yang belum mendapatkannya, pasti akan terkirim semua, akan tiba dengan selamat di kediaman Anda. Sampai kita bertemu dalam konten video selanjutnya. Ciao.